Halo, selamat datang kembali dalam pembahasan kita. Hari ini kita punya sesuatu yang sangat menarik nih. Kita akan coba bongkar bab 1 bagian pendahuluan dari bukunya Naomi Goldblum, The Brain Shaped Mind. Atau kalau diterjemahin ya, pikiran yang dibentuk otak. Fokus kita khusus di bab pengantar ini aja ya. Betul sekali. Sumber kita kali ini bab pertama dari buku yang langsung, langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu. Anda pernah kepikiran nggak, apa mungkin ya nanti ilmuwan beneran bisa baca pikiran kita? Wah, itu dia. Atau kenapa sih ada hal yang gampang banget diingat, tapi ada yang susahnya minta ampun? Nah, iya kan. Buku ini coba jawab pertanyaan kayak gitu, tapi lihatnya dari riset otak paling baru dan juga model-model komputer yang niru cara kerja otak. Itu loh yang namanya jaringan syaraf. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajuin Goldblum di bab ini. Fokus utamanya, gimana sih struktur fisik otak kita, ya, organ yang ada di kepala Anda itu bisa ngebentuk cara kita mikir. Kita juga bakal kenalan sama gagasan utama namanya koneksionisme. Koneksionisme. Iya, dan kita lihat gimana ini nawarin cara pandang yang beda gitu dari cara mikir sebelumnya soal pikiran. Penulisnya emang nggak basa-basi sih, langsung to the point. Gimana sebenarnya otak sama pikiran ini nyambungnya? Terus apa temuan baru soal otak bisa kasih kita pemahaman baru yang fundamental gitu soal pikiran? Pertanyaan intinya nusuk banget ya. Iya, gimana coba gumpalan kayak jelly yang beratnya cuma 1,5 kiloan, ini bisa jadi sumber semua pikiran, perasaan, memori kita? Ini pertanyaan gede banget yang jadi landasan buku ini. Oke, mari kita mulai bedah nih. Ide paling dasarnya dulu ya, yang diangkat di pendahuluan ini. Pikiran itu nggak bisa dipisahkan dari tubuh, khususnya otak. Kedengarannya simple ya. Mungkin kedengarannya nggak baru-baru amat, tapi Goldblum pakai ini sebagai titik tolak buat sebuah paradigma yang spesifik. Kita bisa paham cara kerja pikiran kalau kita lihat cara kerja otak. Nah, di sini nih pergeseran pentingnya mulai kerasa. Betul. Di bab ini kita dikenalin sama koneksionisme. Ini bukan istilah teknis doang loh, tapi gagasan inti. Jadi teori koneksionisme ini intinya bilang kalau proses mental kita, Proses mental tuh kayak apa contohnya? ya kayak cara kita lihat dunia, persepsi gitu. Terus cara kita nyusun pengetahuan, bikin keputusan. Nah, semua itu bisa dijelasin lewat pola hubungan antar neuron, sel-sel saraf di otak kita. Jadi kuncinya di hubungan antar sel itu. Oke, hubungannya ya. Dan buat mempelajari hubungan-hubungan ini, para peneliti pakai apa yang disebut model jaringan saraf. Gitu kan? Ya, neural network models. Jadi ini bukan otak buatan ya, tapi lebih kayak model komputer yang dibikin buat niruin gimana sih neuron-neuron yang nyambung itu kerja. Semacam peta jalan digital lah, buat niru lalu lintas info di otak. Oke, peta jalan digital. Terus ada konsep kunci lain lagi nih? Ada lagi, namanya pemrosesan terdistribusi paralel, atau Parallel Distributed Processing, PDP. Nah, ini dia nih salah satu ide yang benar-benar bikin koneksionisme beda. Apa tuh bedanya? PDP ini bilang kalau banyak proses mental kita tuh nggak terjadi satu-satu, berurutan gitu, kayak orang ngantri di kasir. Mhm. Tapi sebaliknya, banyak hal terjadi barengan, itu paralelnya, dan nyebar, itu distribusinya, di banyak unit saraf sekaligus. Bayangin aja kayak ribuan obrolan kecil yang terjadi serempak di seluruh otak, bukan cuma satu pembicara gitu. Wah, ini penting nih. Soalnya langsung nantang cara mikir lama yang mungkin lebih mirip cara kerja komputer biasa ya, yang prosesnya satu-satu. Nah, buat paham kenapa koneksionisme ini dianggap pendekatan baru, penulisnya terus bahas bedanya level penjelasan. Ada level mental sama level fisik. Benar. Level mental ini ya pengalaman kita sehari-hari yang kita sadari. Contohnya, Anda lihat matahari terbenam, indah gitu kan. Atau Anda ingat liburan tahun lalu. Anda tahu paus itu mamalia. Atau Anda tahu caranya ngikat tali sepatu. Ini semua di ranah pengalaman kita, pengetahuan kita. Oke, itu yang kita rasain dan tahu. Terus level fisiknya? Nah, level fisik ini soal apa yang terjadi di otak secara biologis. Neuron yang nembak sinyal listrik, gimana sel-sel saraf itu tersusun di korteks, jalur-jalur saraf yang nyambungin satu area otak ke area lain. Ini bahasanya biologi, neuroscience lah. Oke. Jadi beda ya pengalaman sama kejadian biologisnya. Penulisnya kasih contoh bagus buat ngejembatanin dua level ini.
Bayangin kita ngomongin reseptor warna merah sama biru di korteks visual. Kata merah sama biru itu kan pengalaman mental kita ya, warna yang kita lihat. Iya. Tapi reseptor itu sendiri nunjuk ke struktur fisik, sel spesifik di otak yang respon panjang gelombang cahaya tertentu. Jadi, satu fenomena bisa dilihat dari dua sisi gitu. Nah, perbedaan cara pandang soal dua level ini yang katanya bikin ada perdebatan di kalangan ilmuwan ya. Gimana tuh perdebatannya? Mana sinyalnya diolah sama jalur visual di otak, dan seterusnya. Buat mereka, struktur fisik itu penting banget. Oke, masuk akal sih buat persepsi. Terus yang lain? Tapi di sisi lain, banyak ilmuwan kognitif, nah ini yang pelajari memori, bahasa, konsep, mereka ngerasa bisa kok pelajari proses mental ini tanpa harus tahu detail neuron mana yang lagi aktif. Oh gitu, jadi kayak nggak perlu tahu mesinnya gimana, yang penting tahu cara kerjanya gitu ya? Iya, semacam itu. Mereka mikir, saya bisa kok paham gimana orang bikin kalimat, atau nginget daftar belanjaan tanpa harus metain tiap sinapsis. Bahkan ada peneliti AI yang ngerasa penjelasan level mental ini bisa berlaku sama buat manusia dan komputer canggih. Seolah-olah software pikiran bisa dipelajari misah dari hardware otak. Wah, menarik juga ya pandangan itu, software dan hardware. Nah, disinilah koneksionis datang nawarin jalan tengah yang, sebenarnya cukup radikal. Mereka bilang, justru memahami cara kerja fisik otak itu penting banget buat ngejelasin proses kognitif yang lebih tinggi kayak mikir dan belajar. Jadi nggak bisa dipisah gitu ya? Menurut mereka nggak bisa. Mereka nggak milih salah satu level aja, tapi coba lihat gimana struktur fisik otak itu sendiri, lewat interaksinya sama lingkungan, akhirnya ngebentuk proses mental kita. Penulisnya pakai analogi yang lumayan ngebantu ya di sini. Kayak fisikawan ngejelasin kenapa meja kayu keras tapi meja kaca transparan. Penjelasannya kan ada di level atom penyusunnya. Betul. Struktur atomik, fisik, ngejelasin sifat makroskopis, mental fungsional. Koneksionis lihat hubungan yang mirip antara struktur otak dan fungsi pikiran. Oke. Jadi kalau ikut pandangan koneksionis yang dikenalin di bab ini, kita nggak bisa benar-benar paham software pikiran tanpa paham gimana hardware otaknya kerja. Tapi ya perlu dicatat juga, nanti koneksionis sendiri juga bakal ngeritik analogi hardware-software yang terlalu simpel ini sih. Oke. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling ngubah cara pandang di pendahuluan ini. Kita perdalam yuk bedanya koneksionisme sama pandangan kognitif klasik, terutama soal paralel dan terdistribusi tadi. Kita mulai dari serial versus paralel dulu. Apa bedanya? Pandangan klasik itu seringnya ngegambarin proses mikir kayak jalan satu arah, selangkah demi selangkah. Contoh paling gampang ya pas kita coba ngingat sesuatu secara sadar. Misalnya, Anda lupa naruh kunci mobil di mana. Sering tuh. Anda mungkin bakal runut lagi langkah Anda satu-satu. Tadi pagi keluar rumah, kunci di tangan. Masuk mobil, taruh di dashboard. Bukan deh. Sampai kantor, masuk lobi, terus ke meja. Jangan-jangan ketinggalan di meja. Prosesnya serial kan. Satu langkah, terus langkah berikutnya. Iya sih, urut gitu. Terus kalau yang otomatis? Nah, bahkan buat proses yang rasanya otomatis, kayak Anda lihat mangga terus langsung tahu itu mangga, teori klasik kadang masih nganggapnya serial juga, cuma cepet banget. Dan kita nggak sadar. Mungkin di belakang layar, pikiran Anda secara nggak sadar nyari di daftar nama buah satu-satu. Apel? Bukan. Pisang? Bukan. Mangga? Nah, ini. Kayak nyeken daftar gitu ya, walau Iya. cepat. Terus koneksionis gimana? Koneksionisme ngebaliknya. Pas lihat mangga, itu nggak bikin kita nyari serial. Malah, fitur-fitur visual mangga itu, bentuknya, warnanya, ukurannya secara bersamaan. Ini paralelnya, ngaktifin macam-macam representasi yang nyambung di otak Anda. Oh, jadi barengan aktifnya? Iya, barengan. Konsep buah, manis, kuning, ijo, nama-nama buah lain, semua aktif sampai level tertentu. Nah, pola aktivasi yang paling kuat, yang paling cocok sama apa yang dilihat mata, itu yang akhirnya menang dan muncul ke kesadaran kita sebagai mangga. Nggak ada tuh proses nyari di daftar, penulisnya janji bakal bahas detailnya di bab 5. Wah, beda banget ya cara kerjanya. Oke, itu serial versus paralel. Sekarang perbedaan besar kedua, terlokalisasi versus terdistribusi. Kalau pandangan klasik, sering bayangin konsep misalnya anjing disimpan di satu tempat, gitu ya, di pikiran. Terus nyambung ke tempat lain, kayak peliharaan, gonggong, bulu. Koneksionis lihatnya gimana? Koneksionis lihatnya jauh beda. Konsep anjing itu nggak ada di satu titik aja. Tapi anjing itu adalah pola aktivasi yang nyebar, terdistribusi, di banyak unit saraf. Pola ya, bukan satu tempat. Betul.
Fitur-fitur kayak peliharaan, gonggong, bulu, itu bukan konsep misah yang nyambung ke anjing, tapi malah jadi bagian dari representasi anjing itu sendiri. Mereka tuh komponen dari polanya. Jadi anjing ya keseluruhan pola aktivasi yang nyebar itu, bukan satu kotak doang yang dilabelin anjing. Ini juga katanya bakal dibahas lebih dalam di bab 5 nanti. Implikasi dari proses yang paralel dan terdistribusi ini gede banget dong ya, terutama buat cara kita lihat hubungan otak sama komputer. Analogi lama, pikiran itu software, otak itu hardware, jadi goyah banget dong. Banget. Goyah banget menurut koneksionis. Mereka nekenin gini, otak itu nggak diprogram kayak kita nulis kode buat komputer. Otak itu tumbuh dan berkembang. Struktur fisik neuron sama koneksinya, dan software proses mentalnya. Buat koneksionis, belajar itu ya perubahan fisik. Pas Anda belajar hal baru, koneksi antar neuron di otak Anda itu beneran berubah. Kekuatannya. Ini perubahan di hardware-nya itu sendiri, yang menghasilin fungsi software baru. Jadi waktu koneksionis pakai model komputer, tujuannya bukan buat bilang otak itu persis kayak komputer ya? Justru sebaliknya, mereka coba bikin model komputer yang kelakuannya lebih mirip otak, kerjanya paralel dan terdistribusi. Model-model ini katanya bakal dijelasin nanti di bab 8 buku. Ini menarik banget loh. Belajar itu secara harfiah ngubah struktur otak kita. Iya, jadi tiap kali kita belajar sesuatu, Tepat. Tiap pengalaman, tiap pembelajaran, ninggalin jejak fisik. Caranya, ya dengan nguatin atau ngelemahin koneksi antar neuron. Pikiran kita berubah karena otak kita secara fisik juga berubah. Ini salah satu implikasi paling dalam dari pendekatan koneksionis yang disajiin di pendahuluan ini. penulisnya juga nawarin analogi lain nih, yaitu internet. Bukan berarti pikiran sama dengan internet ya, tapi ada kemiripan struktur yang menarik katanya. Apa tuh? Miripnya itu di sifatnya yang nggak hierarkis, nggak terpusat. Di internet kan nggak ada satu server pusat yang ngendaliin semua ya. Iya sih, nyebar gitu. Informasi ngalir secara terdistribusi. Tiap titik komputer atau server bisa komunikasi sama titik lain, langsung atau nggak langsung. Dan koneksionis lihat pikiran kerja mirip gitu juga. Ya, kayak jaring raksasa dari jaringan-jaringan lain yang saling nyambung. Nggak ada satu CEO atau unit pemproses pusat di otak yang ngatur semua lalu lintas info kayak sistem operasi di komputer jadul. Semuanya saling ngaruhin dalam satu sistem yang nyebar. Terus gimana dong sama fungsi yang rasanya terpusat? Kayak pas kita bikin rencana atau mutusin sesuatu, kan rasanya kayak ada pengendalinya gitu. Ini yang disebut fungsi eksekutif, koneksionisme ngejelasinnya gimana? Fungsi eksekutif kayak ngerencana atau ngendaliin diri, itu diakui ada kok dalam kerangka koneksionis. Tapi nggak dilihat sebagai bos yang mutlak. Maksudnya nggak mutlak gimana? Ya rencana yang udah dibikin misalnya, oke, malam ini gue mau belajar statistik. Itu bisa gampang banget di-override, dikesampingin sama hal lain. Bisa karena input sensor yang mendesak kayak tiba-tiba nyium bau asap di dapur. Wah, bahaya tuh. Atau keadaan internal, kayak lapar banget nggak ketahan. Atau bahkan keinginan lain yang muncul lebih kuat, misalnya godaan nonton serial favorit. Jadi nggak ada hakim tunggal gitu ya di kepala kita yang bikin keputusan final? Menurut pandangan ini sih nggak ada. Keputusan atau tindakan yang akhirnya muncul itu hasil dari semacam kompetisi atau interaksi antara berbagai pola aktivasi di jaringan otak. Kompetisi ya? Iya, bagian mana yang pada saat itu aktivasinya paling kuat atau paling dominan, nah itu yang bakal menang dan nentuin perilaku atau pikiran selanjutnya. Pikiran itu dilihat kayak masyarakat dari bagian-bagian yang terus interaksi dan kadang konflik juga. Oke, menarik banget. Tapi penting juga nih buat dicatat, kayak yang penulis lakuin di pendahuluan ini, ada topik-topik gede yang sengaja nggak dibahas dalam-dalam di buku ini. Apa aja tuh dan kenapa? Ada dua yang utama. Pertama, kesadaran. Nah, ini topik berat ya. Penulisnya ngakuin ini kompleks banget, dan dia nyebut pandangan kayak Daniel Dennett yang bilang, mungkin emang nggak ada satu pusat kesadaran di otak. Tapi teori koneksionis yang ada sekarang dianggap belum cukup matang buat ngejelasin fenomena kesadaran. Soalnya, kesadaran itu melibatkan interaksi yang super kompleks di seluruh otak. Penulisnya percaya sih kesadaran muncul dari fungsi otak, tapi ngejelasinnya secara rinci itu di luar lingkup buku ini. Fokusnya di fungsi mental lain yang lebih bisa dijelasin pakai model koneksionis sekarang. Oke, jadi kesadaran di-skip dulu ya. Terus yang kedua apa? Kedua, emosi. Buku ini lebih fokus ke aspek intelektual pikiran. Gimana kita ngategorin benda, paham bahasa, mikir logis, ngingat fakta.
Nah, emosi kayak rasa takut atau seneng itu banyak melibatkan area otak yang lebih dalam, kayak sistem limbik. Oh, bagian otak yang beda lagi ya? Iya, yang mungkin arsitektur sama cara kerjanya agak beda dari korteks cerebral, tempat model jaringan syaraf koneksionis paling banyak diterapin. Bukannya koneksionisme nggak bakal bisa ngejelasin emosi ya, tapi ya buat sekarang buku ini batasin fokusnya ke fungsi kognitif atau intelektual aja. Jadi kata pikiran di sini dipakai sebagai singkatan buat itu. Jadi penulisnya benar-benar natapin batasan yang jelas ya buat fokus buku ini di bab 1. Meskipun gitu, pendahuluan ini ngejembrengin serangkaian pertanyaan kunci yang bakal coba dijawab sama buku ini pakai kacamata koneksionis. Ini ngasih gambaran cakupan yang bakal dibahas setelah ini ya? Betul sekali. Daripada kita bikin daftar panjangnya, intinya sih, bab 1 ini naruh fondasi koneksionisnya pemrosesan paralel terdistribusi, belajar itu perubahan koneksi yang nanti bakal dipakai di bab-bab berikutnya buat jawab pertanyaan spesifik. Contohnya kayak gimana tuh? Ya, misalnya gimana kerangka ini ngejelasin cara kita ngekategoriin dunia. Itu di bab 5. Terus gimana kita belajar hubungan antar hal, kayak garam sama merica, itu bab 7. Apa yang terjadi kalau jaringan otak ini rusak? Bab 10. Bahkan nyentuh pertanyaan provokatif, kayak kemungkinan baca pikiran. Itu di bab 2. Jadi bab 1 ini emang kunci buat paham argumen di seluruh buku. Dan penulisnya juga ngejelasin pendekatannya. Dia bakal nyajiin model-model koneksionis ini seolah-olah bener gitu ya, demi jelasnya penjelasan. Tapi sambil selalu ngingetin kita kalau ini tuh model. Tujuannya buat nunjukin gimana pemahaman soal otak bisa menerangin pemahaman kita soal pikiran yang dibentuk sama otak dan interaksinya sama dunia. Tujuannya sih bikin perjalanan yang jelas ke dalam subjek yang kompleks ini. Jadi nih, setelah kita bongkar pendahuluan ini, apa ya intisari utama yang bisa Anda bawa pulang? Yang paling penting sih, bab 1 ini ngenalin koneksionisme sebagai cara pandang yang akarnya kuat di cara kerja otak, yaitu pemrosesan yang paralel dan terdistribusi. Iya, paralel dan terdistribusi itu kuncinya ya. Betul. Ini pergeseran dari model pikiran yang lebih abstrak atau analogi komputer yang terlalu sederhana. Koneksionisme nawarin kerangka buat paham gimana kita mikir, belajar, dan lihat dunia langsung dari mesinnya. Ini benar-benar ngajak kita buat ngubah perspektif ya. Dari yang mungkin lihat pikiran itu kayak sesuatu yang misah, kayak hantu dalam mesin gitu, atau cuma kayak program komputer. Jadi, kepandangan di mana cara kerja pikiran itu dekat banget sama struktur fisik otak kita, dan gimana otak itu terus berubah lewat interaksi sama dunia. Belajar itu bukan cuma numpuk info, tapi secara harfiah ngebentuk ulang otak kita. Ya, gagasan kalau belajar itu perubahan fisik ini kuat banget sih. Tiap kali Anda ngerasa klik pas paham sesuatu, mungkin itu bukan cuma metafora loh. Oh iya? Mungkin itu beneran nandain terbentuknya pola koneksi baru yang lebih efisien di jaringan saraf Anda. Wah, keren juga ya kalau mikirnya gitu. Ini bawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungin yang muncul dari materi pendahuluan ini. Kalau belajar itu secara fisik ngubah perangkat keras otak kita, gimana ini ngubah cara Anda mandang proses belajar Anda sendiri? Pertanyaan bagus tuh. Atau mungkin pas Anda ngajarin sesuatu ke orang lain, gimana kesadaran kalau Anda sebenarnya lagi ikut ngebentuk ulang struktur fisik otak, itu bisa ngaruh ke cara Anda ngadepin tantangan belajar. Atau pas momen aha, yang bikin tercerahkan itu? Sebuah pertanyaan yang menarik ya, buat terus dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak sudah bergabung dalam pembahasan bab 1 The Brain Shape Mind ini. Semoga pengantar ini ngasih Anda kerangka baru buat mikirin tentang pikiran Anda sendiri ya.